Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah tentang seorang lelaki-laki yang memiliki dosa yang sangat besar karena telah melakukan banyak pembunuhan. Bahkan ia telah membunuh tidak kurang dari 100 orang, yang pada akhirnya ia pun kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah ini berada di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim nomor 2766 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lama ahlil ardi fatulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atun summa sa'ala an a'lama ahlil ardi fatulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah faqala na'am wa may yahulu bainahu wa bainat taubah in talik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nisfat tariq atahul maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qattun fa atahum malakun fi surati adamiyah ay hakama faqala qisu ma bainal ardina fa ila ayatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi atta arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan bahwa dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa, nyawa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada salah seorang rohib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, wahai rahib, jika seseorang telah membunuh 99 nyawa, jiwa, apakah taubatnya akan diterima? Rahib pun menjawab, orang sepertimu tidak diterima taubatnya. Lalu orang tersebut kemudian membunuh rahib itu, dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada,
Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih bisa diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi kemudian laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh alim tersebut. Ketika tengah dalam perjalanan, sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba maut pun datang menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serunya. Akan tetapi malaikat azab tidak mau kalah. Ia berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, sedikit pun belum pernah melakukan kebaikan. Akhirnya kemudian datanglah malaikat lain. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Kemudian malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, jarak antara tempat jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka mendapati bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari kisah di atas sangatlah pantas dan sesuai jika kita kemudian menjadikan sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita semua, bahwasannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak lepas dari salah dan dosa, maka seyogyanya jika kemudian kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan dan taubatnya kepada kita semua, dengan catatan kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir hayat kita dijadikan orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.